Halo guys, kita ketemu lagi nih di channel Philosovibe. Hari ini kita bakalan bahas film Thailand. Sebelumnya kita juga udah bahas film Thailand ya, dan view-nya juga lumayan banyak banget loh. Jadi sebelum nonton video ini, jangan lupa tonton juga videonya dengan klik link di kanan atas. Nah, kalau udah, jadi film yang bakalan kita bahas kali ini judulnya Bad Genius. Film ini mengisahkan seorang murid SMA yang jenius yang membantu teman-temannya lulus ujian internasional. Namun, cara yang dilakukannya salah. Dia bersama ketiga temannya berkomplot untuk membocorkan soal ujian mulai dari tingkat sekolah sampai internasional. Daripada kalian penasaran, kita langsung bahas aja alur ceritanya. Nah, sebelum kita bahas alur ceritanya, kita bakalan kenalin dulu nih tokoh-tokoh yang berperan di dalamnya. Yang pertama ada Lin. Lin adalah siswi yang jenius sekaligus pemeran utama di film ini. Kemudian ada Bang. Bang adalah siswa yang jenius juga dan merupakan rival dari Lin untuk memperoleh beasiswa berkuliah di luar negeri. Kemudian ada Grace, yaitu sahabat pertama Lin ketika Lin pindah sekolah baru. Keempat ada Fat, yaitu pacar dari Grace. Kisah dari Lin berawal saat dirinya mau pindah ke salah satu SMA. Dia mendaftar ditemani ayahnya yang juga seorang guru. Di depan kepala sekolah, ayahnya menjelaskan keunggulan dan prestasi-prestasi Lin. Mulai dari nilainya yang semua A sejak kelas 1, menjadi murid terbaik dari kelas 1 sampai 9, berbagai juara di sekolah, nasional, dan di kancah olahraga, Lin juga berprestasi. Kepala sekolah kagum terhadap Lin yang pandai di berbagai bidang. Kemudian dia balik menanya kepada Lin, apakah dia mau bersekolah di sini? Kemudian Lin pun menjawab, apakah dia harus menjawabnya sekarang? Karena dia masih bingung, biaya di sekolah barunya ini sangat mahal, sekitar 150.000 baht. Tapi si kepala sekolah menyangkal bahwa biayanya hanya 60.000 baht per semester. Kemudian, Lin menjelaskan bahwa di sekolah lamanya, dia berangkat bersama ayahnya. Sedangkan jika dia pindah ke sini, ke sekolah barunya, dia harus membayar uang transportasi pulang pergi selama lebih dari 8 bulan. Belum uang makan, keperluan sekolah, dan seragam sekolah baru tentunya. Ia jelaskan dengan perhitungan matematika yang sangat rinci. Namun, ayahnya berkata bahwa dia masih sanggup untuk membiayai sekolah Lin. Dan kepala sekolah juga menawarkan kepada Lin bahwa ia tidak perlu membayar uang sekolah dan uang makan. Bukti bahwa sekolah sangat menghargai kecerdasan Lin. Akhirnya, Lin pun pindah ke sekolah itu dan dia bertemu dengan teman pertamanya di sekolah barunya. Temannya itu bernama Grace saat sedang sesi foto untuk kartu pelajar. Kemudian, hari demi hari, Lin selalu bersama Grace. Sampai ketika suatu hari, Grace kebingungan karena dia ingin masuk ke klub drama, akan tetapi kepala sekolah merubah peraturan bahwa IPK-nya harus lebih dari 3,25. Bahkan meskipun sudah ikut kursus, dia tetap tidak bisa matematika. Matematika sudah sungguh menjatuhkan nilai Grace. Namun Grace diuntungkan karena adanya Lin. Lin merupakan murid yang pandai. Grace juga takjub ketika Lin mengerjakan soal matematika di perpustakaan. Kemudian Grace meminta agar Lin mengerjakannya atau mengajarinya. Awalnya Lin menolak, akan tetapi Grace terus memaksa dan berjanji akan memanggil Lin dengan sebutan Bu Guru Lin. Dan pada saat ulangan matematika, soal yang di ujian sama dengan soal yang di perpustakaan waktu itu, yaitu materi tentang himpunan. Lin dengan cepat mengerjakan soal ujian, akan tetapi sahabatnya, yakni Grace, sangat masih kebingungan dan menangis saat guru matematika membentak seisi ruangan karena mengobrol saat ujian, dan dia juga akan tidak menolerir siapapun yang mencontek. Lin yang berempati terhadap Grace, kemudian menulis semua jawabannya di sebuah penghapus, dan kemudian mengoperkannya kepada Grace, seperti hal yang sering kita lakukan ya guys. Dan Grace pun merasa terbantu oleh Lin. Hasil akhir IPK-nya menyentuh 3,87. Itu artinya dia bisa ikut kelas drama, sementara Lin sudah biasa dengan IPK 4-nya. Grace pun mengajak Lin untuk pergi ke tempat pacarnya, yaitu Pat, untuk merayakannya. Pat satu kelas dengan Lin, tapi tidak pernah mengobrol dengan Lin. Dia tahu tentang Lin dari Grace, yang bahkan perihal tentang Lin yang meminjamkan penghapus terhadap Grace, Pat tahu dari Grace.
Pat pun memberi penawaran kepada Lin. Dirinya akan membayar 3.000 baht per mata pelajaran dan per orang kepada Lin asalkan dia mau memberi contekannya kepada Pat dan 5 orang temannya. Awalnya Lin menolak karena takut ketahuan oleh guru. Tetapi Pat merayunya dan anggaplah Lin mengambil dari uang suap sekolah. Karena di sekolah tersebut semakin bodohnya dirimu, maka bayarannya semakin mahal. Dan setelah mempertimbangkannya, Lin pun setuju. Dia menemukan cara untuk membagikan jawabannya, yaitu dengan kode piano. Lin menggunakan 4 lagu untuk masing-masing pilihan A, B, C, dan D. Ujian dimulai dan Lin pun langsung meraup keuntungan sebesar 234.000 baht dari hasil mencontekkan jawabannya tentunya. Dan dia membelikan kemeja mahal untuk ayahnya. Sayangnya ayahnya tahu uang itu hasil dari Lin mengajar piano, bukan mencontekkan jawabannya. Semakin hari, semakin banyak yang ingin ikut kursus piano dengan Lin. Ingat, kursus piano di sini yaitu digunakan untuk kode mencontek jawaban Lin. Di gedung sekolah juga sudah terpampang wajah Lin sebagai murid penerima beasiswa bersama dengan murid lainnya, yaitu Bang. Pertemuan mereka pertama kali saat mereka berdua mewakili SMA mereka di salah satu acara tim Genius dan mereka berhasil menjadi juara pertama. Kepala sekolah sangat kagum dan bangga akan Lin dan Bang. Kemudian mereka berdua diberikan berita baik bahwa kedutaan Singapura menawarkan beasiswa penuh dari sarjana sampai dokter. Dan mereka berdua sangat layak menerimanya. Namun sayangnya hanya 1 orang murid di tiap sekolah yang bisa menerimanya. Dan akhirnya mereka berdua pun mulai bersaing. Di lain hari, seorang murid berkepala pelontos mengejar Bang dan meminta bantuan agar Bang membagikan jawabannya saat nanti ulangan. Sebut saja murid ini namanya Tong. Karena Tong belum belajar dikarenakan sakit, Tong terus memohon dan keceplosan bahwa kode pianonya sangat sulit. Bang awalnya penasaran, tapi akhirnya dia menghiraukannya dan meninggalkan Tong yang telah menawarkan 3.000 baht untuk jawaban ujian milik Bang. Ujian akbar pun dimulai. Beberapa kelas digabung dalam satu ruangan dan Bang duduk jauh di belakang Lin. Ujian pun dimulai dan di tengah ujian Bang bertanya kepada guru sampai akhirnya semua murid terkejut seisi ruangan. Karena ternyata dalam ujian itu terdapat 2 tipe soal ujian. Semua murid yang ikut kursus piano Lin sangat kebingungan, apalagi Tong. Bahkan Bang sempat memergokinya sedang mencontek ke arah Lin. Dan Bang yang belum tahu apa-apa akhirnya memberitahu Lin bahwa Tong menconteknya. Bang juga melaporkan Tong terhadap pengawas, tapi pengawas menghiraukannya dan biarlah dirinya yang akan mengawasi. Sisa waktu 30 menit lagi, dan Lin bingung bagaimana cara membagikan jawaban tipe 2 karena dirinya tipe 1. Untuk tipe 1 kode piano sudah dibagikan. Untuk tipe 2, Lin bertukar soal dengan Tong, dan Lin mengerjakannya juga, kemudian membagikannya dengan kode piano. Dalam 30 menitan, Lin berhasil mengerjakan 40 soal ujian, dan membagikannya juga lewat kode piano. Waktu habis, dan kertas ujian diambil dari tangan Lin oleh pengawas, karena pada saat itu Lin masih membagikan kode piano. Ujian selesai, dan Lin yang pusing habis mengerjakan 2 tipe soal ujian, dipijit kepalanya oleh Grace, dan menurutnya harga untuk membagikan jawaban dengan kode piano itu terlalu murah. Namun tiba-tiba Lin dan Tong dipanggil ke ruang kepala sekolah karena Bang telah melaporkan Tong mencontek. Awalnya tidak ada yang menyadari dan mengira tidak akan mungkin ada yang mencontek karena tipe soal mereka berbeda. Namun saat Lin akan meninggalkan ruangan kepala sekolah menyadari bahwa di kertas hitung milik Lin ada hitungan untuk soal tipe 2. Grace yang panik berdoa di luar menunggu Lin. Kemudian Pat yang juga melihat ayahnya Lin dipanggil ke sekolah juga langsung ikut berdoa agar Lin tidak apa-apa. Kepala sekolah mengetahui alasan Lin mengerjakan soal ujian temannya karena uang. Bang yang menceritakan semuanya, kronologinya tentang Tong yang mencoba ingin membayarnya. Dan sampai akhirnya Lin beasiswanya dicabut oleh kepala sekolah karena sekolah bukan tempat untuk mencari uang. Lin yang teringat akan sesuatu tersenyum dan membuat kepala sekolah marah. Dan Lin pun membalasnya dengan membahas perihal uang suap, namun ayahnya menghentikan Lin. Karena perilaku Lin akhirnya kepala sekolah bahkan mencabut peluang Lin untuk beasiswanya ke Singapura. Jadi peluang beasiswa yang ke Singapura diberikan sepenuhnya kepada Bang. Sesampainya di rumah, Lin dan ayahnya bertengkar. Ayahnya bahkan akan menjual mobil untuk melunasi semua biaya sekolah dan dia juga melepaskan kemejanya. Dia tidak ingin memakainya lagi.
Lin dan Grace bertemu lagi beberapa hari kemudian, dan Lin bertanya apakah Grace dan Pat sudah belajar untuk sisa 2 semester terakhir. Sayangnya mereka punya masalah lain. Ayahnya Pat berencana mengirimnya ke Universitas Boston. Dia juga akan membiayai Grace sepenuhnya. Karena yang ayahnya Pat tahu, Pat naik nilainya karena dibantu oleh Grace. Akhirnya, Grace minta bantuan Lin untuk masalah ujian STIK atau yang kita kenal dengan tes standar Universitas Internasional, dan Pat akan membayarnya 600.000 baht. Saat akan mengembalikan buku tentang ujian STIK ke hotel milik Pat, Lin menyadari sesuatu saat melihat seorang pria yang sedang video call dengan anaknya yang berada di Australia. Dan Lin langsung melihat ke arah jam dunia yang terpampang di dinding hotel. Lin pun terpikirkan sesuatu, sampai akhirnya Lin setuju dengan tawaran Grace dan Pat, dan menjelaskan tata cara kerjanya, mulai dari pembagian tugas. Grace dan Pat mencari klien sebanyak-banyaknya agar biaya Lin untuk berkuliah ke Boston bisa tercukupi. Sistemnya adalah Lin pergi ke Australia untuk melangsungkan ujian di sana, kemudian dia akan menghafalkan jawabannya dan membagikannya ke Thailand lewat ponsel yang dia sembunyikan di tangki air toilet. Karena waktu ujian di Australia lebih cepat 4 jam daripada di Thailand. Awalnya Pat tertawa dan ragu karena ujian Stitch lebih dari 100 nomor, dan apakah Lin bisa menghafalkannya? Lin dengan serius berkata, bisa, dan dia berkata bisa menghafalkan setengah jawaban soal Stitch, dan setengah lagi ada yang pasti bisa menghafalnya, yaitu Bang. Tapi dia tidak yakin bahwa Bang akan setuju. Dan sampai suatu waktu, saat Bang akan mengantarkan pakaian hasil cuciannya ke rumah salah satu pelanggan, tiba-tiba 2 orang misterius datang dan langsung menghajar Bang. Dan saat pagi, Bang dalam keadaan bonyok terbangun di TPA. Lin dan teman-temannya sedang mencari tahu bagaimana cara untuk mencari klien. Mereka butuh 30 klien, karena jika lebih dari itu akan berisiko, sementara jika kurang akan tidak sepadan. Sementara itu, Tong akan diberi potongan hingga 5.000 baht jika dia bisa mengajak 30 orang temannya di grup Stitch-nya. Akan tetapi, Pat khawatir Bang akan mengetahui rencana mereka. Tong pun menceritakan bahwa Bang tidak mungkin buka mulut karena dia telah dipukuli dan dia gagal ikut ujian beasiswa.